Juga yang terhormat kepada para undangan yang perkenalkan, tadi sudah saya sebut untuk sipolnya saya dipanggil biasanya di kantor dunia. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertamu ke DLH, sebut aja mencari Ibu Nia untuk lebih intens lagi kita masalah bangsa kami. Bisa silakan datang ke kantor kami yang ada di Bos 11 Komplek Pekanbaru. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja materi saya ini mengenai edukasi pengelolaan sampah melalui bank sampah. Ini adalah latar belakang kenapa kita harus melakukan pengurangan sampah dari rumah tangga. Bisa ibu-ibu lihat ini gambar-gambarnya. Ini adalah kebiasaan yang contohnya di perairan ini banyak sampah, ini kondisi TPA kita, ini sampah yang dibuang sembarangan, walaupun nggak ada TPS-nya kita tetap dibuang sampah seperti ini. Kemudian ini ada orang biasa dari mobil, ibu, karena biasa praktis ya dibuang ke jalan. Jadi tim penyapuan kami setiap pagi itu memungut sampah itu banyak sekali, selain daun dan pasir banyak sampah-sampah yang dari kendaraan ini dibuang orang. Yang selanjutnya, nah kenapa menyapa itu menjadi budaya? Jadi sebenarnya ini budaya yang salah ibu-ibu. Jadi karena kebiasaan kita yang malas membuang sampah pada tempatnya, kita tidak teratur tempat membuangnya, ada tong sampah atau TPS, tapi kita malah buangnya di luar dari bak TPS atau bak kontainer kita. Itu kenyataan real yang ada kami temui di lapangan. Terus memang tempat-tempat TPS kita terbatas. Salah satunya karena masyarakat rata-rata keberatan kalau TPS itu berada di dekat rumahnya. Itu juga problema kami, di mana kami harus menempatkan kontainer atau TPS terdekat. Kadang-kadang masyarakat mengeluh membuang terlalu jauh katanya, padahal kami selalu mencari lokasi yang tepat supaya masyarakat juga tidak terganggu dengan keberadaan tempat penampungan sementara kami. Terus ini ada masyarakat yang ikut-ikutan membuang. Ikut-ikutan ini maksudnya sering kita lihat kalau itu ada jalan-jalan ke jalan, mahir-mahir di luar. Hari pertama mungkin hanya satu kantong plastik. Coba lagi cek besoknya, pasti akan bertambah dalam beranak pinak malah dia ada di situ. Nah ini juga salah persepsi mereka. Dengan juga satu pikiran yang nanti ada juga tim dari kebersihan yang akan mengangkut sampahnya. Kadang-kadang masyarakat kan berpikiran seperti itu ya, ada aja nanti tugas kebersihan yang sudah digaji untuk membersihkan tempat itu. Terus yang terakhir ini adalah kepep. Ini adalah ilmu yang paling kalau ditanya masyarakat kenapa dibuang, karena saya buru-buru mau ke sana mau ke sini karena ada urusan penting jadi saya buang aja di sini. Kan kadang-kadang seperti itu. Nah budaya-budaya seperti ini yang harus kita hilangkan dari masyarakat. Nah ini saya sangat senang sekali berada di depan ibu-ibu PKK yang mengelola sampahnya, bisa mengajarkan ibu-ibu rumah tangga untuk mengelola sampah dari rumah tangga, karena kita sekarang gerakannya memang pengelolaan sampah harus dari rumah tangga. Ini kalau ditanya apa sih yang dibayangkan sama orang-orang mengenai sampah itu, yang jelas pertama sampah itu memang kotor, terus dia memang berbau, kemudian kumuh, dan mindset kita selalu kita harus buang ke TPS. Padahal sampah itu masih ada manfaatnya. Nanti selanjutnya saya akan sampaikan apa manfaat. Kita belajar dulu kenapa permasalahan sampah ini menjadi permasalahan nasional bahkan internasional.
Karena ini ibu alasannya, kantong plastik yang sering kita bawa kresek itu hancur 10 sampai 20 tahun. Botol kemasan itu dengan saset-saset itu, saset sampo, saset kopi dan sebagainya itu umurnya 50 sampai 80 tahun baru bisa itu. Apalagi styrofoam tempat makanan, karena kan bentuknya menarik, rapi. Jadi sekarang warung-warung saya lihat rata-rata nasi kuning itu banyak yang jual pakai styrofoam. Padahal kalau kita lihat di sini umurnya baru bisa hancur menjadi dengan tanahnya itu 450 tahun. Kalah penjajahan Belanda itu 350. Berarti kita kan sudah dijajah sama sampah dong berarti ya. Nah, ini peran dari ibu-ibu, terutama ibu PKK untuk mengajarkan warga sekitarnya di masing-masing kelurahannya, yaitu mengenai memilah sampah. Memilah sampah ini memang harusnya dari rumah tangga. Kita pisahkan dulu mana sampah organik, mana sampah anorganik. Sampah organik itu apa sih Bu? Itu sampah organik itu adalah sampah yang mudah busuk dan hancur secara alami, seperti sayuran, nasi, bekas ikan-ikan itu bisa hancur. Sedangkan sampah organik seperti yang kita ketahui itu ada plastik, kertas, botol bekas, logam, kaleng dan lain sebagainya. Nah, ini tadi sudah disinggung juga oleh Ibu Ketua Penggerak PKK kita, Ibu Amina, tentang pola pengelolaan sampah 3R, reduce, reuse, dan recycle. Apa sih reduce itu? Mengurangi sampah. Jadi kita mengurangi penggunaan sampah dari rumah tangga dulu. Terus kemudian ada reuse, penggunaan kembali. Ini menggunakan kembali, apakah dia nanti sesuai fungsinya, masih tetap, misalnya botol minum tetap kita gunakan jadi tetap botol minum, atau kita ubah fungsinya tapi masih bisa bermanfaat. Sedangkan recycle atau pendaur ulang itu biasanya mengubah bentuk. Biasanya itu dalam bentuk kita jadikan tempat kursi atau kerajinan, itu termasuk dalam recycle. Nah, ini yang reduce tadi. Bagaimana cara kita untuk mengurangi sampah-sampah, terutama sampah plastik. Nah, tadi kan kita sudah bagikan salah satu contohnya yaitu menggunakan eco bag. Ini adalah salah satu pengganti plastik yang bisa kita bawa kapan saja. Misalnya kita belanja ke Indomaret atau Alfamart, kita terima plastiknya. Jadi kita sebagai konsumen bisa menolak untuk mengurangi plastik dengan membawa eco bag ini. Jadi penggunaan eco bag tidak hanya untuk sekali pakai, tapi bisa dipakai berulang-ulang kali. Nah, itulah salah satu penggunaan eco bag ini. Terus kita membawa kotak makan sendiri. Jadi kalau kita beli nasi kuning nggak perlu lagi pakai styrofoam atau apa yang dari kita sudah bawa sendiri. Kemudian mengurangi penggunaan tisu basah. Terus menggunakan produk yang dikemas dengan beli kaca karton. Kemudian kita membawa botol minum sendiri, yaitu tumbler. Tadi mohon maaf ya kita tidak sempat bawa tumbler. Kapan-kapan nanti kalau di UPT ada tumbler. Ini ada Bu. Saya sampaikan Tumbler. Ibu. Terus ini salah satu Mas Didin ini adalah salah satu, saya sering ketemu di Delta. Beliau ini sering berkunjung ke kami, makanya kami terima aja Bu dari masyarakat yang mau berkunjung, mau belajar mengenai persampahan, cari aja kami di Delta, pasti ada. Kalau nggak saya, banyak teman-teman dari yang lain yang tidak paham masalah persampahan. Kemudian mempelajari cara daur ulang. Nah, nanti kalau kita ada kesempatan kembali, kita juga punya kerajinan-kerajinan. Nanti salah satunya kita bisa lihat kunjungi nanti di Desa Mandiri itu ada spot foto Bu. Itu berasal dari sampah. Nanti itu bisa di sana foto. Nanti Bu Maria juga akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Nanti langsung di sana langsung praktek juga mulai di sana. Iya, gimana? Nah, ini penggunaan
sampah organik itu organik yang bekas-bekas makanan itu simpulan sebenarnya juga ribet sebenarnya untuk membuat kompos skala rumah tangga, yaitu kita cuma menyiapkan ember kosong, kemudian kita kasih lubangnya supaya air dari sampah ini turun ke tanah, jadi kita baut nanti. Jadi kemudian setelah itu kita taruh kasih sayur, cuma agak yang kurang baunya, jadi kita kasih pasir, kita kasih tanah gitu. Kita tutup tanah, nanti isi lagi sayur-sayuran, gitu lagi. Sistemnya begitu sampai dia penuh dan ditunggu selama 2 bulan dengan ditambah sedikit kapur supaya kita keasaman itu dan jadi bisa digunakan untuk tanaman lebih bagus lagi. Jadi kita lihatkan dia selama 2 bulan, setelah 2 bulan fokus kita jadi tinggal kita itu aja kita taruh di tanaman. Apalagi pertama kali kita buka tanam, saya lihat tanam sayuran, jago-jago sudah itu. Nah ini yang recycle ibu-ibu. Nah ini ada tempat bermain anak-anak menggunakan botol dijadikan tempat kursi, ada yang dijadikan meja, itu ada dijadikan tas, kerajinan, ada kerajinan bunga, terus itu untuk makanan juga bisa dibuat disusun-susun, kan praktik sepertinya. Menarik sekali belajar di salah satu ini. Nah, ini salah satu manfaat dari memilah sampah dari rumah tangga. Selain kita bisa gunakan dia recycle, kita juga dapat memilah sampah di mana sampah yang kita pilah itu mempunyai nilai jual. Nah, nilai jual ini lumayan katanya. Nanti saya lebih lengkap lagi. Ada sini daftar harga sampah-sampah, ada yang kertas, ada yang botol, ada yang kaleng. Nanti ada lengkapnya akan kita sampaikan. Nah, ini bank sampah. Jadi di Kota Palangkaraya ini, Ibu, ada 2 jenis bank sampah. Yang pertama itu bank sampah yang biasanya dicatat di buku tabungan. Buku tabungan nanti salah satu contohnya di Desa Mandiri sana aja langsung ya. Kemudian kita juga sedang memperkenalkan bank sampah digital. Nah, bank sampah digital ini juga sebenarnya pada dasarnya sama. Masyarakat membawa sampah, terus kemudian ditimbang, tetapi nilai uangnya langsung di dalam aplikasi. Jadi aplikasi tersebut bisa nanti untuk beli pulsa baik pulsa Telkomsel atau kemudian pakai listrik. Kemudian juga bisa kalau anak-anak sekarang kan sukanya bayar apa Gojek kayak GoPay. Nah, bisa ditransfer ke GoPay. Jadi pembelanjaan secara digital juga. Jadi mudah sekali sebenarnya. Manfaatnya juga hampir sama dengan bank sampah pada umumnya yang di buku catatannya itu, yaitu tujuannya itu untuk kemandirian masyarakat untuk mempertahankan kebersihan. Jadi poinnya itu tetap yang paling utama adalah menciptakan kebersihan lingkungan, baru kemudian nilai ekonominya bisa bermanfaat bagi kita. Sebenarnya tujuan utama kita kalau dilihat dari harga, kadang-kadang ada orang mengeluh harganya terlalu murah. Sebenarnya esensi dari itu bukan masalah uang, tapi bagaimana kita menciptakan lingkungan itu bisa bersih. Itu sebenarnya tujuan utama dari pengelolaan sampah skala rumah tangga. Nah, ini kalau ibu HP-nya itu rata-rata kan sekarang Android ya, jadi semua sudah bisa mendownload aplikasi Mongkras. Ini logo Mongkrasnya. Kelihatan ya merah-merah itu. Oh ini. Nah, ini ada logo Mongkras, dari ini aja di Play Store ibu-ibu. Tinggal cari logo yang seperti ini, terus kita install. Nanti di situ ada keluar registrasi. Registrasi yang diisi itu antara lain nama, kemudian nomor HP. Dua itu aja bagi dia. Ya, 2 itu nanti dia ada OTP ke SMS ya. SMS nanti kita bikin passwordnya. Jadi setiap transaksi kita buka passwordnya. Nanti untuk lebih jelasnya kita di lapangan sana mungkin ada salah satu ibu-ibu yang bersedia
aplikasi Kontras. Kita sama-sama belajar di sana waktu di lapangan. Jadi saya ini sekilas info aja dulu Bu ya. Nah ini ada aplikasi Kontras. Nanti tampilan layar depannya begini Ibu. Nah di sini ada jenis-jenis sampah yang mau akan dijual. Kemudian ini ada nilai uangnya, nanti di aplikasi itu sudah ada nilai uangnya, misalnya 1 kilonya berapa, botol yang bersih berapa. Rata-rata sekarang harganya 27 ada botol. Nanti kita belajar lebih lanjut di lapangan ya. Nah ini juga cara bagaimana melakukan transaksi lewat Kontras. Nah ini sekedar untuk menambah pengetahuan buat kita bahwa berdirinya bank sampah itu maksudnya untuk mengundang banyak pihak untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah, juga mengajak masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungannya, mengajak masyarakat mulai menabung sampah dan membantu program pemerintah utama pengurangan sampah. Ini mekanisme dasar bank sampah. Kita diwajibkan memilah sampah dulu dari rumah tangga, kemudian kita menyetor sampahnya sesuai dengan jenis ke bank sampah, kemudian sampahnya ditimbang, pencatatan ke buku, dan dibawa oleh petugas bank sampah. Biasanya kami apabila jumlahnya besar, kita bisa mengambil di rumah-rumah. Ya, misalnya 1 juta kan nggak mungkin dibawa sendiri ya, berat kalau harus dibawa ke bank sampah. Nah, kami siap mengambilnya apabila dalam jumlah banyak. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu PKK di satu kelurahan, misalnya kelurahan apa, asal dia jumlahnya ditentukan dalam banyak, terutama yang dalam kota ya ibu ya. Mungkin yang dalam kota masih tidak bisa handle, kalau luar kota agak sedikit berat ya. Itu bisa kok, yang penting asal ibu-ibu dibuka masyarakat kita akan jadwal penimbangan. Jadi penimbangan bank sampah ini sebenarnya tidak harus setiap hari. Kalau untuk ibu-ibu di tingkat rumah tangga, jadi misalnya satu kelurahan, misalnya kelurahan Nangkai, hari apa jadwal penimbangan, misalnya di kelurahan, misalnya di mana kelurahan, mungkin ibu kelurahan juga bersedia melakukan ini. Jadi bisa kita kumpulkan, atau tinggal dia kontak misalnya dekar mandiri, Pak hari ini bisa kan ngambil Pak, karena sampah sudah banyak satu tinggal bersedia kok. Jadi kan begitu ya. Nah ini jenis sampah yang bisa dijual, ada botol plastik, ada gelas plastik yang dijual, botol plastik yang seperti ini. Kemudian ada kardus, ada koran bekas, ada bekas HPS, buku atau majalah. Kalau buku atau majalah, buku pelajaran itu kan kadang-kadang sudah nggak kepakai lagi, apalagi kan setiap tahun kan anak-anak kita diganti-ganti terus edisinya, kadang-kadang nggak bisa dipakai. Jadi kita tinggal sobek aja sampul depannya, sudah itu aja, nilainya sudah tinggi dibandingkan kalau kita masih ada sampulnya, itu nilainya berbeda nantinya. Kemudian nih ada lagi program salah satu ini, kita juga menerima minyak bekas, minyak jelantah. Nah minyak jelantah itu sekarang itu jangan dibuang lagi, itu disimpan, itu sudah misalnya 1 tank 5 liter baru dibuang. Lumayan harganya ibu, nanti kita jelaskan. Nah ini kenapa menabung bank sampah itu menentukan, nggak kayak bank lain ya. Kalau bank lain banyak persyaratannya, kalau bank tinggal itu nasabah kapan aja bisa menabung, bisa mengambil uang tanpa biaya administrasi, jadi utuh uangnya tanpa ada biaya administrasi. Kemudian hasil penjualannya selain kita ambil uang cash, kita juga bisa menabung di situ. Kadang-kadang ada tamu juga yang sampai 1 juta baru diambil uangnya, jadi tetap disimpannya aman. Terus nasabah tanpa pembatasan, misalnya walaupun cuma 5.000 juga kami layani. Jadi kayaknya seperti itu. Jadi tidak ada batasan, misalnya harus berapa kilo kalau kita menabung, tidak ada batasan. Nah ini yang
saya sebutkan tadi daftar harga. Ada kaktus 2.300 harganya per kilo, lumayan. Karena satu biasanya botol kaktus kita misalnya acara itu kan lumayan banyak biasanya. Kita biasanya ngambil itu satu pickup itu bisa harganya 500 ribuan gitu. Kalau penuh itu satu pickup. Karena harganya juga lumayan, tapi harga ini berfluktuasi. Karena kita juga mengikuti harga pasaran, karena kadang-kadang harga di pasaran itu memang turun naik. Ada botol aqua bersih, ada plastik campur, ada blowing. Blowing ini adalah botol bekas sampo. Itu namanya blowing, bekas sabun itu. Ada kerasan ini contohnya tebeng motor, ada kertas HPS, ada duplik. Nah, yang kertas sampo buku tadi itu masih bisa dijual. Itu namanya duplik namanya. Memang harganya lebih murah daripada kertas HPS. HPS bersih itu kan harganya 1.300. Tapi di brosur yang kami bagikan sudah ada kok daftar harganya ya. Jadi untuk belajar di rumah masalah harganya bisa dilihat di brosur kami. Nah, ini cara bagaimana mendirikan bank sampah unit di tingkat kelurahan atau di tingkat RT RW. Ini harapannya setelah ini kami menerima tambahan bank sampah, karena sampai saat ini kita di Kota Palangkaraya sudah ada 54 unit bank sampah. Harapannya dengan kita melakukan sosialisasi ini ada tambahan baru bank sampah kita, karena kita tahun ini ditargetkan harus mengurangi sampah 39 ton. Target kita per harinya harus pengurangan sampah, karena kita juga memang ditarget oleh pemerintah pusat untuk tahun ini sekitar 26% dari sampah yang dihasilkan harus bisa dimanfaatkan. Sebagai informasi, saya informasikan kepada ibu-ibu bahwa rata-rata sampah yang dihasilkan Kota Palangkaraya itu sekitar 150 ton per hari. Bayangkan kalau 150 ton, setiap hari kita tumpuk terus di 14, waduh, bisa menyebar ke sana kemari. Akhirnya kita tinggal bersama dengan sampah. Makanya itu pemerintah melalui kebijakan strategi pengelolaan sampah yang ditandatangani Pak Wali itu mengamanatkan kita harus mengurangi sampah 26%, yaitu sekitar 39 ton itu per hari. Makanya itu kami mohon bantuannya ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang PKK bisa menularkan lagi ilmunya kepada masyarakat sekitar untuk kita sama-sama mengurangi sampah ini. Karena masalah sampah ini masalah yang hanya dihadapi oleh kita semua, tapi seluruh dunia juga mempermasalahkan masalah sampah ini. Nah, untuk itu kita sudah ada sebenarnya formulir untuk mengajukan permohonan mendirikan bank sampah. Nanti bisa kita share nanti ke Bu Nurul untuk share ke ibu-ibu, tinggal diisi siapa nama ketuanya, susunan pengurusnya, ada ketua, ada sekretaris, bendahara, ada seksi-seksinya segala macam. Itu diisi aja, nanti ditandatangani, kemudian diajukan kepada kepala dinas lingkungan hidup. Nanti setelah diajukan akan keluar SK dari kepala dinas tentang pembentukan bank sampah. Nah, setelah itu nanti ada UPT yang sudah disebutkan oleh Ibu Amina tadi. Kita memang sekarang ada 3 UPT sebenarnya, karena dulu itu memang awalnya ada 7, sekarang hanya sisa 3 karena digabung. Jadi Pahandut dan Sebangau itu ada UPT sendiri. Kemudian yang Ibu Maria yang ini juga dia adalah salah satu Kasubag TU di UPT Jakarta Raya yang nanti akan kita datangi di kantornya di Yogyakarta 12. Kemudian ada lagi satu kantor di Kecamatan Bukit Batu dan Bukit, itu ada lagi satu. Jadi nanti pembinaan akan dilakukan di masing-masing UPT-nya. Nah, setelah UPT-nya nanti di UPT lagi itu akan diajarkan bagaimana mekanisme
eh, bank sampahnya, dari manajemennya akan diajari pemilihan sampahnya, yang mana-mana yang laku dijual ataupun yang tidak laku dijual. Kemudian tinggal setelah itu terbentuk, baru kita ketua dari bank sampah mensosialisasikan lagi ke masyarakat sekitar untuk ayo berbentuk bank sampah. Sebenarnya sangat simpel untuk membentuk bank sampah ini. Nah, kita juga ada informasi, materi saya sudah selesai, tapi saya ada informasi ini. Kadang-kadang kalau setiap kita sosialisasi, kita selalu menyampaikan Perda nomor 1 tahun 2017 dan Perwali nomor 43 tahun 2017. Itu adalah Perda tentang pengelolaan sampah dan kebersihan. Isi poin pentingnya sudah kami rangkum, bahwa kita harus menjaga kebersihan lingkungan, menyediakan tempat sampah di lingkungan masing-masing, membuang sampah ke dalam TPS atau tempat sampah yang telah disediakan, membuang sampah sesuai jam buang sampah yang telah ditentukan. Ada larangannya juga Ibu di Perda tersebut, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang membuang sampah B3. Apa sih B3 itu? Seperti baterai, kemudian itu baterai pokoknya segala racun, segala yang suntik, bahkan tidak boleh dibuang ke TPS. Kemudian membakar sampah. Kenapa membakar sampah nggak boleh? Yang pertama itu karena itu merusak lingkungan. Asapnya itu kan asap beracun nih. Apabila dihirup sama kita kan berbahaya. Mungkin saat ini nggak terasa buat kita. Mungkin saat ini, tapi masa depan kita akan berada di tengah kita ini sekarang. Kemudian jangan membuang sisa tebangan pohon, sisa belahan bangunan ke dalam TPS atau transport depo. Karena ini sering kejadian di TPS kami itu banyak pohon orang tebang, pohon mangga, segala macam. Maunya itu dia langsung diangkut ke TPK. Silakan aja misalnya sewa pickup atau apa, antar langsung ke PP Kapal 14. Nah, ini juga salah satu kelemahan kita di sini, jam buang sampah kita nggak teratur. Ibu-ibu kadang-kadang buang sampah jam berapa ibu-ibu? Nah, kalau siang nggak boleh. Nah, kalau siang itu nggak boleh ibu-ibu, kita baru boleh buang sampah ke TPS itu jam 4 sore sampai jam 7 pagi. Kenapa dibuat aturan seperti ini? Agar kota kita itu kalau siang rapi, bersih, dan bebas bau. Kan kesian juga karena rata-rata TPS kita kan di pinggir-pinggir jalan nih. Apabila kita buang sampah yang bau, kesian pengguna jalan ini, termasuk kita juga. Terus ada lalat-lalatnya. Kalau lalat ini kan dia lebih lalat tidak ada, itu dari segi kesehatannya. Kemudian petugas kita juga ngakuinnya kan memang pagi itu, jadi siang sudah tidak ada lagi harapannya. Tapi kenyataannya terbalik ibu-ibu, orang banyak buangnya siang daripada yang malam. Nah, melalui ini Ibu PKK tolong disosialisasikan juga masalah jam buang sampah ini. Soalnya ini sangat penting buat kami petugas di lapangan. Kalau di transport depo itu bisa buka jam 4 pagi sampai jam 11 siang. Kalau misalnya sudah kesiangan bangunnya, silakan buang ke transport depo. Transport depo kita banyak juga ibu. Untuk yang depo ini kecil itu sudah ada 11, depo besar nanti salah satunya di Yomos 12 itu bukanya sampai jam 11 siang. Di Sumbawa ada juga, itu boleh buang sampai jam 11. Nah, ini ada sanksinya. Penerapan sanksi memang belum bisa dilakukan secara maksimal karena misalnya hukuman 1 juta bisa orang protes. Tapi kita terus masih kegiatan sosialisasi. Tapi nanti ada saatnya kami akan menggunakan perda ini karena kalau belum digunakan kayaknya masih setengah-setengah untuk menjalankan program Perwali ini. Nah, ini pesan dari Pak Kadis kami, stop buang sampah sembarangan. Beliau tidak kasih pesan, harapannya untuk membuang sampah baik sembarangan. Demikian paparan dari saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat ibu-ibu sekalian.
Sanitasi Dunia. Kita kasih plus bersama ibu-ibu, bapak-bapak. Tadi kita sudah dengarkan terkait dengan pengelolaan sampah ya, edukasi yang diberikan oleh dunia yang luar biasa menambah wawasan kita. Barangkali bapak ibu ada yang mulai bertanya-tanya, tapi mohon ditahan dulu karena nanti untuk sesi tanya jawab kita akan lakukan di lapangan ya. Nanti sambil bapak ibu melihat kondisi di lapangan seperti apa, tong sampahnya. Nah, kita akan mendengarkan dulu materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Maria. Mohon izin saya bacakan biodata beliau. Nama lengkap beliau Maria Edi Jati Wirawati SE. Beliau